melaksanakan manuver high speed pass sebagai penutup solo adu batin ini dan sekaligus untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-50 TNI Angkatan Udara tercinta. MK53. Saya dan juga atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia menyampaikan ucapan selamat yang sehangat-hangatnya kepada segenap prajurit TNI Angkatan Udara dimanapun saat ini sedang bertugas. TNI Angkatan Udara lahir tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan bangsa kita. Ini menunjukkan bahwa TNI Angkatan Udara lahir di tengah-tengah revolusi dan perang kemerdekaan melawan penjajah yang ingin menguasai kembali tanah air kita. TNI Angkatan Udara adalah salah satu wujud dari tekad perjuangan rakyat Indonesia untuk sekali merdeka tak merdeka. Selama setengah abad usianya itu, TNI Angkatan Udara telah melaksanakan misinya dengan tanggung jawab yang besar-besarnya. Modal utama
yang melahirkan TNI Angkatan Udara adalah semangat juang dan kerelaan berkorban dalam perang kemerdekaan dengan hanya bermodal pesawat tua yang kita rampas dari tentara pendudukan Jepang. TNI Angkatan Udara telah menunjukkan bahwa kekuatan perjuangan bangsa kita tidak hanya di darat dan di laut, tetapi juga di udara. Dalam perang kemerdekaan dahulu, TNI Angkatan dapat menyatukan perjuangan gerilya di dalam negeri dengan perjuangan diplomasi di luar negeri. Keamanan dalam matra apapun juga adalah masalah hidup matinya negara. Karena itu adalah merupakan hak kewajiban bahwa kehormatan setiap warga negara untuk membela negara. Ini berarti walaupun masalah pertahanan keamanan adalah tugas utama ABRI, namun tugas itu harus mendapatkan dukungan sepenuhnya dari seluruh rakyat. Di kawasan ini, bersama-sama dengan negara-negara lain, kita mengembangkan ketahanan regional. Mempunyai tugas untuk mengamankan dan memperlancar jalannya pembangunan itu. Untuk itu kita memerlukan ABRI yang kuat dan mempunyai tempat di hati rakyat Indonesia yang mampu menangkal segala bentuk ancaman. Paralel selesai, dilanjutkan dengan BC. Lanjutkan. Paralel, harap, kanan, harap, kiri. Stop. Inspektur upacara berkenan istirahat sejenak. TNI Angkatan Udara ini. Pesawat cikal bakal TNI Angkatan Udara terdiri dari 2 pesawat Piper Cub, 2 Harvard dan 1 Mentor, serta 2 Dakota. Kelompok Piper Cub dipimpin Marsikal Pertama TNI Norman Lubis. Kelompok Harvard dipimpin Marsikal Muda TNI Tamtama Adi, dan kelompok Dakota dipimpin Kolonel Penerbang Bambang Rizharyanto. Inilah Piper Cub. Mas Agi deh, kemana? Itu ada di situ. Sama Mas Agi. Inilah pesawat Harvard melintas di hadapan para hadirin. Pesawat Harvard yaitu Mazda Pur Rusman serta Marsma TNI Sony Rinjani. Kini melintas di hadapan kita adalah pesawat Dakota. Pesawat-pesawat Dakota Polri ini dipimpin oleh Kolonel Polisi Franz Wenas. Penerbang. Hadirin, kita masih menantikan Nih di syuting. pesawat-pesawat Polri. Pers nih. Polisi nih nyalain sirine. Hadirin, inilah pesawat kaca Polri.
Kasa heli. Yang belakang kali. Oh ini. Oh ini. Maaf. Jenis pesawat inilah yang digunakan sebagai pesawat latih mula. Mereka terbang dalam kecepatan 90 knot, dipimpin oleh Letkol Penerbang Eko Jati. Hadirin yang berbahagia, pesawat angkut ringan Kasa 212 Aviokar pesawat Kasa ini dipimpin oleh Mayor Penerbang Sujipo Handoyo. Adalah 16 pesawat latih dasar Turbo Mentor yang dipimpin oleh Mayor Penerbang Ras Rendo. Hadirin, inilah 16 pesawat latih dasar Turbo Mentor. Ovipen S. Bronco yang dipimpin oleh Letkol Penerbang Benyamin Dandel, yaitu pada ketinggian 700 kaki dengan kecepatan 150 knot. Di belakang kelompok Bronco, masing-masing 6 pesawat CN-235. Gak bisa ngejar. Hadirin, kelompok pesawat angkut sedang ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Penerbang Setio Haryono. Saat lagi akan kita saksikan yaitu pesawat-pesawat Fokker dan CN-235. Selanjutnya adalah pesawat angkut berat C-300. Kami ulangi, pesawat angkut berat C-130 Hercules. Sebagian pesawat-pesawat ini telah mengabdi di lingkungan ABRI sejak tahun 60-an. Formasi kelompok Hercules ini dipimpin oleh Letkol Penerbang Sru Askaryo. Bakar di udara juga diperagakan dalam demo udara kali ini. 2 pesawat Hercules tanker dan sebuah pesawat Hercules tipe H nampak melintas di hadapan hadirin sambil melakukan pengisian bahan bakar di udara terhadap 4 pesawat tempur. 4 Skyhawk. Hadirin yang berbahagia, di belakang 4 pesawat tempur A-4 Skyhawk yang mengisi bahan bakar di udara tadi, menyusul 10 pesawat tempur taktis yang sejenis dari Skadron Udara 11. Formasi pesawat tempur yang menawan ini dipimpin oleh Letkol Penerbang Edi Suyanto. Kini kita saksikan bersama formasi 4 pesawat angkut jet TNI Angkatan Udara. Kami ulangi, 6 pesawat angkut jet TNI Angkatan Udara yang sekaligus berfungsi sebagai pesawat pengintai. Kelompok ini Itu depan. Hadirin, di belakang pesawat-pesawat angkut jet akan melintas di hadapan hadirin 2 jenis pesawat tempur terbagi dalam 2 lintasan terakhir flypass ini. Mereka adalah 9 pesawat HS Hawk MK-53 di bawah pimpinan Letkol Penerbang Imam Sufaat. Kemudian selanjutnya adalah 9 pesawat
F-5 Tiger II dipimpin Mayor Penerbang Bonar Hutagal. Hadirin yang berbahagia, setelah kita saksikan bersama 14 lintasan flypast pesawat-pesawat TNI Angkatan Udara, kini marilah kita saksikan bersama demo terjun payung Handa. Ngembang. Untuk hadirin ketahui bahwa pada pertengahan bulan Juni terjun payung, setelah sukses pada penyelenggaraan kejuaraan dunia terjun payung ketepatan mendarat di Senayan tahun 1991, kejuaraan dunia terjun payung kerjasama antar para hadirin yang berbahagia, adapun bendera-bendera yang dibawa oleh para peterjun adalah bendera Mabes TNI Angkatan Hadirin yang berbahagia, beberapa saat lagi bendera Mabes TNI Angkatan Udara yang dibawa oleh Letda Pasukan Sukiswo akan mendarat di hadapan kita. Disusul oleh bendera Korps AU1 yang dibawa oleh demo udara SAR tempur yang dilakukan oleh tim SAR pasukan khas TNI Angkatan Udara. Tempur taktis Oviden Bronco yang kita saksikan bersama peragaan penyelamatan korban pertempuran yang bernilai taktis strategis di daerah pertempuran melalui suatu operasi SAR tempur. Operasi SAR tempur ini dipimpin Pakai tali turunnya.
yang sama. MK-53 di samping digunakan sebagai pesawat anti racun sekolah penerbang TNI Angkatan Udara, juga dapat berfungsi sebagai pesawat tempur taktis. Pesawat ini mampu melawan gaya gravitasi bumi sampai dengan 8 kali, atau dalam istilah penerbangannya dinamakan dengan 8G. Dan kecepatan maksimum yang bisa dicapai adalah 1,2 Mach atau sama dengan 1.500 km per jam. Setelah melaksanakan manuver, pesawat akan putar dan dilanjutkan dengan manuver berikutnya, yaitu wing over to the left. Manuver berikutnya adalah 4.0. Pesawat akan melintas di atas kita dengan menunjukkan 4 titik putaran dan langsung dilanjutkan dengan manuver half turn. Kita berikan tepuk tangan untuk pesawat Hawk MK-53. Pesawat akan menanjak sampai mencapai sudut 60 derajat, kemudian berputar dan menuju ke atas bumi. Manuver ini pula dilaksanakan sebanyak 2 kali. Pesawat Hawk MK-53 ini masuk dalam jajaran TNI Angkatan Udara pada tahun 1980. Dalam melaksanakan aerobatik ini dibutuhkan keharusan pengendalian dan keakuratan dalam pelaksanaannya. Kenapa, Rin? Hadirin yang berbahagia, Mayor Prabang Padang Bisto setelah ini akan mengambil awalan dari belakang kita untuk melaksanakan manuver high speed pass sebagai penutup solo aerobatik ini. Dan sekaligus untuk memberikan ucapan selamat ulang tahunnya high speed pass Hawk MK. Dan sebentar lagi akan dapat sebagaimana Anarul Hadi Susila dengan nama panggilan Falcon 3. Nomor 4, posisi Hero. Di atas mikrofon. Dari serangan inilah high speed inverted pass. Hadirin, inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
sebelah kiri ialah Line Abres Orang Biru. Pesawat akan saling menyerang pada kecepatan yang sangat tinggi dan pada ketinggian yang sama pula. Nah tuh asapnya kelihatan tuh. Dari depan tampak dua pesawat yang akan melaksanakan crossover drift. Dan hadirin, inilah crossover drift. Kita berikan peran untuk Orang Biru. Dari sebelah kiri sudah lagi akan kita saksikan solo manuver dari Linto yang akan menentukan salah satu kemampuan pesawat F-16 yang diterbang dengan kecepatan yang sangat rendah dengan sudut lintasan pesawat yang sangat besar. Mayor Agus akan mengurangi kecepatan pesawatnya sampai dengan kecepatan yang rendah yaitu kurang lebih 100 knot atau 198 km per jam. Dari sebelah kiri bisa kita saksikan bersama Falcon 5 dengan low speed high angle of attack. Sangat dibutuhkan kecermatan dalam menerbangkan pesawat dengan kecepatan rendah seperti ini. Kita berikan tepuk tangan untuk Orang Biru. Setelah melintas Ufuk Sentulu akan melanjutkan manuver half Kubenet. Pesawat akan menanjak sampai ketinggian 3.500 kaki dengan melayang daya dasar tinggi sampai 9 km. Jadi dia Orang Biru. Sangat dibutuhkan yang prima dalam melaksanakan di mana berat
IPTN, maka Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Soeharto, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu. Hari ini kita sambut penampilan Drum Band Taruna Akademi Angkatan Udara. Sebagai Speakmaster adalah Sersan Mayor Taruna Reza Sastra Negara yang merupakan leader dari acara defile pagi ini. Tampak gagah perkasa dalam memimpin pasukannya. Yang kesemua ini membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk tetap tampil dalam defile pagi hari ini. Disusul kemudian sosok gagah yang tampak di hadapan kita. Beliau adalah Marsikal Pertama TNI Supriyadi yang bertindak selaku Komandan Upacara Parade dan Defile dalam rangka peringatan ke-50 Hari TNI Angkatan Udara tahun 1996. Selanjutnya adalah Batalion Upacara Gabungan 1 yang terbagi menjadi 3 kompi. Masing-masing adalah 1 kompi perwira menengah dan 2 kompi perwira pertama. Hadirin dan para undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan melintas di hadapan kita, yaitu kompi Upacara 1 perwira menengah yang merupakan cikal bakal pimpinan-pimpinan TNI Angkatan Udara di masa mendatang. Dengan langkah pasti dan pandangan lurus ke depan, seakan melangkah pada harapan jauh di depan. Bertindak selaku Komandan Batalion adalah Letnan Kolonel Elektronika Irwan Marwanto. Kemudian kompi Upacara 2 perwira pertama sebagai Komandan kompi adalah Kapten Kal Dedi Dipo. Disusul kompi Upacara 3 perwira pertama sebagai Komandan kompi adalah Kapten Pasukan Pupuk. 2 kompi perwira pertama ini adalah generasi penerus bangsa di masa depan yang diibaratkan bunga, meski baru mekar namun keharumannya cukup semerbak di seantero Nusantara Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin yang berbahagia, tampak di kejauhan yang sesaat lagi melintas di hadapan kita semua Batalion Upacara 2 Gabungan. Mereka adalah Kompi Upacara 1 Akademi Angkatan Udara, Kompi Upacara 2 Provos TNI Angkatan Udara, dan Kompi Upacara 3 Wanita TNI Angkatan Udara. Bertindak selaku Komandan Batalion adalah Letnan Kolonel Pasukan Budiarto. Dengan langkah mantap dan pasti, kuncup-kuncup bangsa siap berjuang demi negara tercinta Indonesia. Derap langkah serempak diiringi musik drum band Taruna Akademi Angkatan Udara. Inilah Kompi Upacara 1 Taruna Akademi Angkatan Udara dengan Komandan Kompi Sersan Mayor Taruna Muhammad Nurdin. Menyusul kemudian kompi yang siap mengamankan dan siap membantu masyarakat, negara dan bangsa di lingkungan TNI Angkatan Udara. Inilah kita sambut kehadiran Kompi Upacara 2 Provos TNI
Selanjutnya, tak kalah Sri Kandi Udara siap mempertaruhkan jiwa dan raganya demi negara dengan mewujudkan cita-cita Raden Ajeng Kartini dalam membela emansipasi wanita, kini mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum pria. Hadirin, inilah Kompi Wara dengan Komandan Kompi Kapten Sus Listiawati. Di belakang Kompi Wara adalah Batalion Upacara 3 Gabungan yang terdiri dari Kompi Upacara 1 awak pesawat, kemudian 2 Kompi Upacara non-kru. Bertindak sebagai Komandan Batalion adalah Letnan Kolonel Tek Sumiran. Dengan semangat membara di dalam dada, senada dengan seragam yang dikenakan yaitu Ofrel Jingga, bertekad untuk berjuang lewat udara sebagai Komandan Kompi adalah Mayor Tek Kostanto Edi. Disusul dengan Kompi Upacara 2 non-kru dengan Komandan Kompi Kapten Tek Afrisal Hendra. Selanjutnya Kompi Upacara 3 non-kru dengan Komandan Kompi Kapten Tek Dwiyana Bilihanto. Hadirin dan para undangan yang kami hormati, kita patut berbangga dengan seluruh pengabdian yang mereka berikan kepada kita, khususnya TNI Angkatan Udara. Mereka adalah para teknisi yang siap mendukung di dalam penyiapan segala kebutuhan penerbangan TNI Angkatan Udara. Dan tampak di kejauhan, derap langkah serempak dan gagah perkasa. Inilah Batalion Upacara 4, pasukan khas TNI Angkatan Udara. Dan bertindak selaku Komandan Batalion adalah Letnan Kolonel Pasukan Hairul Akbar. 3 kompi berbaret jingga ini merupakan ciri dari pasukan khas TNI Angkatan Udara yang siap digerakkan ke seluruh penjuru tanah air dalam melaksanakan tugas pokoknya, kapanpun dan dimanapun berada. Sebagai Komandan Kompi Upacara 1 Pasukan Khas TNI Angkatan Udara adalah Letnan 1 Pasukan Elia Andrianto. Kemudian disusul oleh Kompi Upacara 2 Paskas TNI Angkatan Udara di bawah Komando Letnan 1 Pasukan Sri Wibowo. Dan sebagai Komandan Kompi Upacara 3 adalah Letnan 1 Pasukan Wahyu Hidayat. Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin yang kami banggakan, kini akan melintas di mimbar kehormatan sesaat lagi adalah Batalion Upacara 5 Gabungan Siswa Lanut Adi Sumarmo. 3 kompi yang mengenakan pakaian dinas parada ini tampak megah dan serasi. Selanjutnya bertindak sebagai Komandan Batalion adalah Mayor Pasukan Sukino. Berturut-turut dimulai dari Kompi Upacara 1 Gabungan Siswa Lanut Adi Sumarmo. Sebagai Komandan Kompi adalah Letnan 1 Kes Hartono. Kemudian sebagai Komandan Kompi Upacara 2 ini adalah Letnan 1 Kesehatan Widodo Mulyono. Disusul kemudian Kompi Upacara 3 dipimpin oleh Letnan 1 Kesehatan Kasiono. Hadirin, inilah siswa-siswa Lanut Adi Sumarmo yang tergabung dalam upacara parade dan desfile dalam rangka peringatan ke-50 Hari TNI Angkatan Udara tahun 1996. Di belakang Batalion Upacara 5 adalah Batalion Upacara Gabungan Siswa-Siswa yang terdiri dari 1 Kompi Upacara Pegawai Negeri Sipil. Dengan tekad ingin berjuang untuk mengisi kemerdekaan negara, Kompi Upacara 1 yang tergabung dalam penerbangan sipil yaitu penerbangan Garuda, Merpati dan Pelita, di mana satu di antaranya adalah penerbangan Merpati yang dilahirkan pada tanggal 6 September tahun 1962 ini, dibidani oleh TNI Angkatan Udara dengan modal 6 pesawat, para penerbang, teknisi dan sarana dukungan lainnya. Sebagai
sipil adalah Kapten Yulia. Selanjutnya, Kompi Upacara 2 Pegawai Negeri Sipil dipimpin oleh Letnan 1 ADM Robert Simanjuntak dan Kompi 3 dipimpin oleh Letda Elektronika Usep Supriyatna. Dua Kompi Pegawai Negeri Sipil ini siap mengabdi sampai tetes darah terakhir kepada TNI Angkatan Udara dan senantiasa menjaga rahasia tentara sekeras-kerasnya. Dengan langkah ringan namun pasti, inilah Kompi Pegawai Negeri Sipil. Kemudian gabungan non-ABRI yang kedua adalah Batalion Upacara 8 Gabungan Non-ABRI yang terdiri dari satu Kompi Upacara Prajurit Muda Karana yang kita kenal dengan Pramuka, kemudian satu Kompi Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantara dan satu Kompi Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi. Bertindak sebagai Komandan Batalion adalah Letnan Kolonel Sus Patmanto. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan sosial politik diwujudkan dalam kemanunggalan ABRI dengan rakyat untuk bersama-sama menciptakan stabilitas nasional yang terkendali dan mantap. Hadirin, inilah Kompi Upacara 1 Pramuka dipimpin oleh Letnan 1 Kal Ismail. Selanjutnya Kompi Upacara 2 Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantara. Sebagai Komandan Kompi adalah Letda Kal Danang. Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantara ini keseluruhannya dibina dan diselenggarakan oleh TNI Angkatan Udara dalam rangka keikutsertaan TNI Angkatan Udara dalam menciptakan sumber daya manusia yang handal. Menyusul kemudian Kompi Upacara 3 Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi di bawah Komando Letda Kal Yusran Lubis. Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi ini didirikan oleh para purnawirawan TNI Angkatan Udara yang merasa bertanggung jawab terhadap berkembangnya teknologi kedirgantaraan di masa mendatang. Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi ini terbagi menjadi 3 jurusan. Jurusan penerbangan dengan kampus di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, jurusan manajemen transportasi udara, jurusan manajemen bandar udara dengan kampus di Jalan Gatot Subroto 72 Jakarta Selatan. Bapak-bapak, ibu-ibu serta tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, dengan melintasnya pasukan Batalion Upacara 8 Gabungan Non-ABRI